Nah, tapi waktu itu minyak kita di launching, itu bisa kita lihat di bulan Juni, itu masih spike ya harga minyak goreng. Nah, ini kenapa? Karena adanya logistik di Indonesia yang belum ke-solve waktu itu. Dari segi produknya kan udah ada nih yang bagus buat masyarakat kan. Tapi masih banyak banget yang nimbun. Nah, oleh karena itu di launching namanya Simira 2.0. Jadi Simira 2.0 ini adalah tracking system dari pemerintah yang bisa dilihat terbukti efektif ya. Dengan adanya lebaran kemarin, harga minyak goreng masih stable. Dan jadinya kan sekarang itu kan untuk para CPO company, kalau dia mau ekspor, dia itu harus nyumbang atau DMO, Domestic Market Obligation, itu sekitar 1:4 gitu kan. Jadi kalau misalkan dia tuh nyumbang 1 liter atau jual 1 liter CPO ke Indonesia, dia tuh dapat jatah 4 liter untuk ekspor. Nah, untuk dapetin jatah itu gimana? Dia itu harus daftarin production-nya dia dan lainnya itu di Simira 2.0. Nah, oleh karena itu dari CPO players-nya pun juga udah mulai komplain nih karena untuk ekspor gimana kan kalau nggak dapat kuota nanti ditangkap gitu kan. Nah, dari segi logistiknya atau dari segi distributornya yang ngambil, dia tuh juga harus daftarin di Simira 2.0 ini. Jadi dia tuh connect nih. Jadi distributor yang ini ngambil dari misalkan contoh PT DSNG gitu kan. Nah, distributor ini nanti salurin kemana nih? Ke pasar mana gitu kan. Nah, pasar itu didaftarin juga ke Simira 2.0. Nah, oleh karena itu dari segi tracking sistemnya itu sebenarnya so much improvement. Bisa kita lihat. Nah, kita lihat itu juga makanya banyak banget penimbun minyak kita itu ketangkep waktu di launching aplikasi ini. Nah, jadinya kita lihat dari segi harga minyak goreng di Indonesia itu relatively stable dengan adanya minyak kita dan Simira 2.0, thanks to government. Terus habis itu dari segala katalis-katalis tersebut, kita paling suka di TAPG ya. TAPG itu kita punya buy rating, kenapa? Karena bisa kita lihat dari segi earnings growth itu visible untuk tahun depan. Karena dari segi harga pupuknya yang udah di-secure, terus habis itu kita ngeliat dari segi dividen itu juga menarik gitu kan. Dari segi ROE expansion, ini exclude NSS ya, itu juga paling tinggi dibandingkan dengan DSNG kan. Tapi kita juga suka DSNG, karena dia juga prime beneficiary juga, dengan umur tanaman yang muda, terus habis itu juga dengan adanya ROE expansion juga, dan dia expect kan di tahun depan pupuk itu bisa turun lumayan banyak juga. Nah, kalau NSS kita juga cover, kita lebih menunggu ke pabrik barunya sih yang jadi itu gimana gitu kan. Kalau misalkan emang double the capacity, udah berjalan baik kan, utilization langsung 100%, nah itu kita expect sih bakal good banget ya untuk NSS. Tapi emang dia relatively lebih mahal dibandingkan dengan TAPG dan DSNG. Nah, satu lagi mungkin teman-teman kan mungkin nanya nih, gimana sih dampak dari bursa carbon trading terhadap CPO players ya. Jadi untuk CPO players itu sebenarnya masih net carbon negatif sebenarnya. Ini saya ambil dari TAPG Sustainability Report ya. Jadi net carbon itu masih negatif atau masih menyumbang karbon, tapi kita ngelihat itu bisa dikurangi dengan adanya penambahan conservation sama adanya replanting atau tambahan lahan baru. Jadi nanti nggak menutup kemungkinan bahwa TAPG, DSNG, dan other CPO planters lainnya itu bisa net carbon positif dan bisa dapat nih beneficiary dari bursa karbon. Nah, kalau DSNG dia itu lebih ke ESG-nya tuh dia lebih ke mau ini sih, bio-CNG bisa dibilang. Jadi selama ini kan kalau ngirim-ngirim barang atau pakai listrik di hutan itu kan pakai solar kan, pakai diesel kan ya. Nah, jadi tuh dia tuh manfaatin limbah dari kelapa sawit untuk jadi gas. Gasnya ini untuk untuk listrik, untuk menggerakkan mobil dan lainnya sih. Mungkin itu dari yang saya mau sharing tentang CPO. Monggo kalau ada question. Oke. Thank you banget nih Karel, sangat singkat tapi cukup detail, cukup menarik, dan point of view-nya beberapa yang memang menjadi strong catalyst untuk CPO untuk make a comeback ya, seperti judul report kamu ini. Nah, tapi ini kalau kayak LC Ali gitu, kamu ada recommendation nggak atau nggak cover atau gimana?
Oke, jadi mungkin untuk ahli LSIP kita nggak cover gitu kan. Soalnya balik lagi, kita itu lebih suka planters yang ada di Kalimantan area. Karena satu, dia dari segi planting itu masih oke, terus nggak begitu kena dari El Nino ya. Nah, ahli sama LSIP mungkin kita lebih ngelihat nanti sih, kayak dia tuh dari segi, kan umurnya udah mulai tua juga kan, dari atas 15 tahun. Jadinya kita lebih ngelihat TAPG dan DCNG. Dan in valuation ways, ahli itu dari 10 kali PE, TAPG itu di 5 kali PE, mungkin 6 kali PE. Jadinya kita lebih menarik TAPG dan DCNG. Oke, itu kamu dengar nggak kalau ahli itu katanya udah start replanting loh? Ada dengar nggak? Oh iya, dia itu emang replanting untuk tiap tahun. Itu kalau misalkan kita lihat di sini itu memang sih dari segi umurnya itu turun ya dari 15,8 tahun ke 15,1 tahun ya kan. Efek dari replanting itu mulai berasa. Tapi tetap aja ini masih di atas 15 tahun dan kan dia tuh paling kena ya bisa dibilang dari segi ekspor atau apa itu belum berjalan dengan normal. Jadinya kita belum begitu cover sih untuk Oh, I see. Oke. Terus kalau kayak ada smaller cap CPO yang sebenarnya ada beberapa orang tuh ada yang mention kayak BWPT, Gosco, kamu ada view nggak on that smaller planters gitu? Oke, jadi kalau untuk smaller planters untuk BWPT sih saya mungkin itu kan aset Raja Wali. Iya. Aset Raja Wali. Ya kita lihat ada corporate action apa. Saya dengar sih waktu kemarin kan katanya mau ada dijual atau ya ada gitu kan ya. Iya, ada rumor sama yang lain kan. Tapi make sense menurut saya karena kan dari pemerintah kan nggak bolehin buka lahan baru kan untuk CPO kan. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan kalau itu bisa terjadi ya. Untuk BWPT itu, dia itu lahannya itu ada di 112.000 hektar ya. Jadinya oke sih sebenarnya sih. Umurnya juga masih 14 tahun ya. Oh, cuman problem dia kayaknya berat di utang aja ya, DR-nya tinggi ya. Iya, tapi kebunnya nggak masalah. Iya, bener-bener. Kebunnya oke, cuman kayaknya kan dari dulu kan kalau kita dengar waktu dulu kebetulan aku kenal sama IR yang dulu, dia kan suka bilang oh ya kita nih udah turun loh bunganya nih, kita udah turun, tapi kelihatannya nggak banyak berubah gitu loh, kondisi DR-nya masih tetap quite high, jadi itu mungkin yang mempengaruhi kinerjanya ya. Jadi secara fundamental hitungan atau resultnya itu belum terlalu improve ya, mungkin karena itu ya. Belum begitu improve. Tapi kalau misalkan emang dia kan dia kan masih ada bisa bilang tanaman-tanaman yang masih muda kan di situnya. Kalau misalkan emang bisa ada yang tertarik, CPO company tertarik, itu bisa tertib sih. Tapi untuk kalau misalkan ini kan saya bilang kan ini kan CPO sektor bisa main kan. Nah, ya itu alfanya BWPT. Iya. BWPT, SSMS. Iya. Oh iya, tadi ada yang nanya tuh di grup Nitip, katanya nanya SSMS. What do you think on SSMS ya? Kayaknya saya suka sih SSMS, tapi belum sempat saya cover. Iya. Dia itu umur tanamannya itu sekitar di 13 tahun ya. Hampir sama kayak TAPG dan DSNG. Dan dia itu attractive point-nya adalah dia RSPO-nya itu sekitar 90%. Nah, teman-teman yang belum tahu RSPO itu apa? RSPO itu adalah Roundtable Sustainability Palm Oil. Nah, jadi kalau teman-teman makan ayam di McD, ayam di KFC, nah itu minyaknya minyak RSPO. Nah, jadinya lebih berkualitas, lebih green gitu kan. Jadi itu dapat harga lebih mahal. Dan dia EBITDA marginnya itu paling tinggi karena dia itu dekat sungai ya. Jadi dia pakai manfaatin sungainya untuk logistik gitu kan. SMS saya suka. Iya, banyak sih di tempat aku juga ada cover. Cuman kayaknya share price-nya ya menurut pengalaman aku ya untuk trading SSMS ini agak susah gitu loh. Kayak banyak unpredictable. Kalau sebagai investor retail kadang-kadang yang lain misalnya naik kita beli ini belum naik, kadang-kadang naik terus ntar turun. Jadi lebih susah ngebaca pergerakan sahamnya gitu daripada yang lain. Nggak tahu nanti mungkin ada
lebih lebih enak mungkin. Ini sih aku trading udah lama banget ya, dari zamannya dulu masih harga berapa ya yang pokoknya aku kalau trading ini nggak ngerti gitu, kayak agak susah, nggak tahu nanti kita mungkin kalau benar-benar sektor ini akan bergerak naik, mungkin kan ini basket play ya, jadi semuanya akan ikut naik juga sih. Iya. SSMS itu tapi mungkin ini sih dia itu kan punya holding kan ya. Aset-aset yang dia kan SSMS itu dikasih aset-aset yang bagus ya, bisa dibilang kan ya. Nah kalau misalkan pohonnya itu udah mulai tua atau apa, ya itu ya bisa kemana-kemana itu, bisa ke atas atau ke bawah, ada cebutkan nanti kan. Udah dicebutkan, nah itu bisa lah. Bisa digituin lah. Iya. Oh ini terus ada juga nih yang nanya STAA. STAA saya pernah ke kebunnya itu. STAA bagus. Dia tuh waktu saya di Binjai ya, ke sana. Dari segi tanamannya masih sekitar 13 tahun. Dari segi production FFB dan lain itu juga oke, tapi dia tuh kalau nggak salah masih ada ekspor ya. Jadi masih ketahan di sana sih. Ekspor kita kan untuk CPO sebenarnya belum begitu well, karena kan emang gara-gara yang demo ini kan ya. Nah, mungkin itu agak yang the hinder of the STA, tapi for the company, kebun dan lainnya tuh bagus. Valuasinya itu sekitar di 7 kali ya kalau nggak salah ya. 7 kali atau 8 kali ya. 8 kali PI. Oke dong ya, masih ya oke lah. Masih ada yang lebih mahal, masih ada yang lebih murah. Iya, tapi saya harus lihat ke depannya sih, soalnya pupuknya ini kan benar-benar ngaruh banget kan ya. Kuncinya di pupuknya ya? Iya, harus tahu nih dari segi manajemen tuh bilang pupuknya tuh gimana guidance-nya. Itu sih. Jadi untuk CPO ini salah satu faktor yang harus kita perhatikan daripada emiten-emiten ini, gimana mereka secure atau hedge di pupuk, benar nggak sih kayak gitu? Benar. Jadinya kan sekarang kan kayak misalkan nih gas sudah mulai naik, besok amoninya mulai naik nih, mulai rebound kan. Benar. Nah, tapi makanya waktu kemarin itu kayak TAPG itu dia udah secure nih pupuk di benar-benar di bottom gitu. Jadi oke banget sih. Iya. Aku suka sih TAPG. TAPG menurut aku TAPG, DSNG itu sahamnya tuh enak. Kalau misal kita beli murah atau lagi terkoreksi, kita bisa buat trading, kita mau hold buat jangka panjang juga enak. Dia kalau naik juga, kalau lagi bener-bener naik juga naiknya enak deh. Pokoknya nggak yang naik turun gitu, aku pusing. Jadi kalau naik ya dia naik one way. Kalau lagi dia nggak mau naik ya dia sideways-nya lama. Tapi sekali jalannya lumayan. Jadi itu memang aku suka sih dua itu. Sama sebenarnya aku suka LSIP juga. Bukan suka karena apa, ini karena saatnya tahunnya Salim. Jadi salah satu grupnya Salim yang ada di sektor CPO adalah LSIP ini. Jadi apakah nanti akan ngikut juga nih ke karena gini, kayak Meta itu kan Salim yang dikonstruksi itu aja udah rally lumayan. Nah kalau sektornya CPO nanti sampai nanti benar-benar nanti manggungnya benar-benar manggung yang panjang ya. Nah mungkin LSIP ini bisa menjadi yang menarik, apalagi kalau harganya sekarang tuh di bawah 1.000. Biasa LSIP di bawah 1.000 ada harga beli. Ini kita nggak memperhatikan fundamental ya. Kalau fundamental kan kayak tadi kamu bilang tanaman udah tua. Aku nggak ngerti kalau valuasi, aku belum sempat baca-baca. Kalau menarik nih Ci, di LSIP nih. LSIP itu kan buyback mau jual treasury shares kan ya. Oh iya. Treasury shares itu kan average di harga 1.050 kalau nggak salah kan. Dia kan nggak bisa jual di bawah itu ya. Benar. Terus tapi ini disclaimer ya dari saya nih ya. Disclaimer. Saya ada spekulasi aja. Ini kan LSIP itu punya cash-nya banyak nih, sekitar 3,8 T misalnya. Debt-nya itu kan nggak ada, free kan. Terus dari segi replanting-nya itu kan dia udah nggak bisa banyak kan. Karena tadi ya emang sih yang Ganoderma ini kan belum begitu kuat evidence-nya ya kan. Tapi kita ngeliat kan bahwa harga pupuk mahal dan lain-lain, itu kan replanting kan terbatas gitu kan ya. Benar. Nah, cash-nya banyak nih. Ada apa nih gitu kan? Mau ngapain nih dengan cash yang banyak dengan utang yang nggak ada nih? Iya. Nah ya itu aja sih. Iya. Nah, bisa itu
Sebenarnya Ide aku Kak, denger dari yang sebelum, kan sempet naik kan, inget gak yang sempat kita ngobrol, kita mau invite DSNG tapi kemudian mereka lagi sibuk. Kan itu kan sempat CPU sempat naik ya for a while, kemudian habis itu koreksi. Itu udah keluar beritanya, udah keluar rumornya sebenarnya bahwa akan ada pergerakan yang menarik lah mengenai this company. Cuma memang aku nggak denger banyak mengenai, cuman dia bilang ini bakalan kayak IMAS katanya gitu. Nah memang naiknya sempat lumayan, kemudian karena CPO-nya terkoreksi, kemudian LCP keluar dari LQ45 atau FTSE atau MSCI gitu deh, aku lupa deh. Pokoknya ada keluar dari salah satu indeks, termasuk di sana banyak saham-saham CPO. Habis itu turun, terus kebetulan CPO juga pullback dulu, koreksi. Karena oil kan waktu itu juga ikut koreksi kan, karena oil ikut turun kan semuanya turun. Nah itu sempat tenggelam lagi tuh beritanya, kagak kedengeran. Yang orang kan main saham lain lagi, sektor lain lagi. Nah mungkin nanti kalau CPO-nya make a strong comeback, ya ini bisa menjadi katalis atau kuda hitam nih ya, atau ya. Mungkin ya itu menarik sih. Apalagi ya sekarang Salim mania, Salim yang memberikan cuan berlimpah nih buat kita. Mau dari mana? Mau dari Pani juga ya, Paninya. Pani ya, Ya, Karel tuh udah pengabdi salib, Iya. Ahab nanti. Iya, Ahab kemarin udah arak nih. Ahab Iya. ya banyak sih memang ya, tahun ini mungkin tahunnya para konglomerat yang lama untuk mencuri perhatian kita, termasuk juga Prayogo ya, karena kan mungkin banyak katalis seperti brandnya kan mau IPO. Terus kata orang gini loh, lagi pengen bersinar di Forbes katanya gitu. Biar dapat number one. Katanya sih bukan gosip lah, kayak market talk sama bercanda, inspired dari Bayan, karena Bayan Iya. itu kan harganya naik tinggi. Jadi tiba-tiba nomor 1 gitu loh. Jadi mungkin apa ini dihubung-hubungin orang, ini kayaknya dengan beberapa saham yang mereka naik, jadi bisa naik di posisi di Forbes juga gitu. Balap-balapan ini seru banget sih nih kita sebagai investor. Iya. Bisa lah. Iya. Gitu. Free float cuman kecil kan. Iya, makanya ini akan menarik nih. Oh, ini oke, kita mungkin start. Nih. Tadi aku udah lihat ada beberapa yang menarik sih. Coba aku scroll dulu ke atas. Siap. Tunggu nih, aman ya tadi. Ini soalnya ini chatnya banyak banget yang ada keluar masuk nih. Izin tanya, jika El Nino saham-saham pangan seperti hoki dan nasi naik kenceng, kalau La Nina saham apa yang memiliki kenaikan yang signifikan? Bersama nggak sih? Kan itu fenomena alam. Kalau La Nina, kalau untuk dari segi ini sih sebenarnya kan komoditi itu sebenarnya mainnya lebih indexing ya, bisa dibilang ya. Kayak misalkan nih contoh CPO price naik gitu kan. CPO price naik dari global, nah harga CPO itu biasanya naik ya, saham-saham CPO naik gitu kan. Kalau La Nina itu kan berarti kan saya bilang musim subur ya kan ya. Musim subur, production-nya jadi melimpah, supply-nya banyak, harganya turun, efeknya kemana? Ke consumer. Nah, consumer kan tandanya kan dari segi COGS raw materials-nya itu kan turun ya kan. Makanya waktu kemarin kan kita kan La Nina kan setahun 2 tahun kemarin kan ya. Iya. Nah itu kan nyebabin makanya soft commodity itu turun kan. Makanya consumer kan kemarin naik. Gitu kan. Oh iya. Jadi La Nina efeknya kemana? Lebih ke consumer sector. Bukan ke... Oh oke. Terus yang minggu lalu kan aku ada webinar juga. Menurut narsum minggu lalu, kalau yang tahun ini sangat perform, tahun depan akan less perform atau yang paling tidak perform loh. Tapi itu make sense loh. Kan kayak waktu itu yang tech stock ada yang saatnya dia sangat-sangat perform, kemudian another year dia the worst performing sector ya. Nah mungkin tahun depan consumer kita perlu agak hati-hati kali ya, terutama yang benar-benar yang close related sama soft commodity ini, karena ini kan soft commodity kan kelihatannya mulai naik ya, kayak ICBP yang banyak gandumnya.